kalau saya lebih setuju dengan penyebutan Laut Natuna Utara. Pemerintah Cina pada waktu itu sudah menyebutkan secara informal adanya 9 dash line ya, atau titik 9 utama. Kenapa 9? Ya, kenapa disebut atau ditentukan dari mana ada 9 titik ini? Bapak Presiden Prabowo ingin mengubah si status disputed areas ini bukan lagi area konflik, namun menjadi suatu area bersama yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi kedua negara. Salam Defender. Pada kali ini saya dengan Jen, saya ingin membahas suatu kondisi yang amat penting dan krusial, yaitu mengenai Laut Cina Selatan. Mungkin netizen sudah melihat atau sedikit membaca mengenai Laut Cina Selatan. Ada 3 hal yang saya bahas ya. Yang pertama adalah penamaan ya, penamaan atau naming of that location. Kemudian yang kedua, apa yang sebetulnya terjadi secara historis, dan yang ketiga, di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Laut Cina Selatan ini ada di konstelasi politik yang seperti apa ya. Jadi 3 hal ini. Yang pertama adalah penamaan ya. Jadi dalam ilmu sejarah, dalam hal menamai suatu daerah atau suatu lokus, penelitian atau secara toponimi, itu ada suatu perspektif yang dikondisikan. Jadi kalau kita menyebutnya itu Laut Cina Selatan, ya, kita sempat menyebut juga Laut Natuna Utara, yaitu ada kondisi-kondisi historis yang kemudian memang ada datanya. Bagaimana kita akhirnya menyebutkan daerah tersebut, ya? Di manakah sebetulnya Laut Cina Selatan itu? Nah, di sini kalau saya lebih setuju dengan penyebutan Laut Natuna Utara. Artinya di sini secara wawasan kebangsaan, secara wawasan Nusantara, perspektif Indonesia adalah geopolitik Indonesia. Adalah menjadi perspektif kita dalam melihat dunia di luar kita. Contohnya Indonesia melihat laut tersebut ya, tanda kutip laut tersebut di daerah tersebut lebih cocok ketika kita menyebutnya Laut Natuna Utara. Kemudian yang kedua adalah mengenai secara historis ya. Jadi mungkin ada beberapa tahun yang kita bisa bahas ya. Tentu kalau kita bahas secara dari abad-abad 19 ya, abad 20 tentu ada datanya, namun kita bisa bahas dari tahun-tahun yang menurut saya cukup krusial. Yang pertama adalah di tahun 1970-an ya, di mana pemerintah Cina pada waktu itu sudah menyebutkan secara informal adanya 9 dash line ya, atau titik 9 utama. Kenapa 9? Ya, kenapa disebut atau ditentukan dari mana ada 9 titik ini? Yang pertama-tama tentu Cina melihat adanya potensi sumber daya alam di sana, potensi ekonomi juga. Nah, Cina kemudian mengklaim bahwa 9 titik ini hitungannya dari perspektif Cina ya, artinya Cina memiliki penelitian, kemudian sudah mengukur ya dari di sana itu luas laut di sana, kemudian pertahanan di sana itu seperti apa ya, secara konteks maritim bagaimana. Nah, perspektif Cina 9 dash line ya, artinya 9 titik ini milik Cina, kurang lebih seperti itu. Sementara bagi terutama Indonesia ya, bagi negara-negara ASEAN terutama Indonesia, kita mengenal adanya UNCLOS tahun 1982, di mana salah satu pasalnya menyebutkan ada zona ekonomi eksklusif. Nah, apa ini zona ekonomi eksklusif? Kalau kita hanya menyebut zona ekonomi, artinya memang laut-laut yang milik kita dekat dengan darat Indonesia ya memang sudah menjadi milik Indonesia ya, tapi kita ada penyebutan eksklusif ya, artinya adalah ada hitungan tertentu dari daratan ya, dari pulau terdekat 200 mil itu milik kita gitu ya, milik Indonesia. Nah, ini UNCLOS ini kalau disebut di pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu juga disebutkan bahwa tidak ada perdebatan lagi di sini karena sudah jelas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, disinilah kalau saya melihat ya, di sini adalah titik utama permasalahan bagi perspektif Cina. Daerah ini, wilayah ini 9 dash line
ya. Bagi Indonesia, daerah itu ya termasuk ZEE. Nah, ini bagaimana solusinya? Ya, karena dua pihak katakanlah ya mengklaim secara yuridis ya, secara hukum ada dasarnya. Nah, inilah yang mau saya bahas di hal yang ketiga ya. Hal yang ketiga adalah saya sangat mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terakhir memiliki kunjungan kenegaraan ke beberapa negara. Salah satunya adalah Cina, di mana Bapak Presiden Prabowo akhirnya menandatangani perjanjian. Ya, mungkin ada sedikit netizen agak sedikit membahas gitu ya. Juga para pakar maritim. Ya, kenapa? Karena di situ disebutkan dalam MOU tersebut disputed areas. Jadi wants to develop disputed areas. Sementara tidak ada disebutkan dengan jelas dalam pasal itu sebelah mana ya disputed area ini sebetulnya antara Cina dan Indonesia ini sebelah mana? Karena kalau kita lihat di dalam sejarah ya hanya itu ya, hanya Laut Cina Selatan atau bagi perspektif kita ya Laut Natuna Utara gitu ya, tidak ada daerah lain ya kan. Nah, disinilah yang saya sangat mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena kenapa? Karena 3 alasan. Yang pertama alasan politik, kemudian kedua alasan ekonomi, dan yang ketiga dalam konteks yang lebih besar ya, hubungan antar region. Yang pertama alasan ekonomi ya, dalam suatu kunjungan Prabowo Subianto ke Cina memang tujuannya adalah secara ekonomi, artinya ingin membangun kerjasama ekonomi yang lebih baik, mengoptimalkan segi UMKM maupun industri besar, termasuk di daerah disputed areas. Nah, artinya Bapak Presiden Prabowo ingin mengubah si status disputed areas ini bukan lagi area konflik, namun menjadi suatu area bersama yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi kedua negara. Kurang lebih seperti itu, saya membaca seperti itu. Kemudian yang kedua, alasan politik ya, kenapa saya yakin juga percaya Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak akan melelangkan pulau-pulau atau laut-laut Indonesia. Itu tidak akan, karena beliau sangat nasionalis dan sangat paham mengenai wawasan kebangsaan. Nah, artinya konsekuensi daripada perjanjian ini antara Indonesia Cina itu artinya memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan diplomatik kita menjadi lebih erat, menjadi lebih pasti, menjadi lebih teragendakan ya, mau ngapain, programnya apa. Nah, itu yang saya sangat apresiasi. Nanti ketika Amerika kemudian ada semacam agenda politik atau agenda ekonomi dalam konteks ASEAN, Indonesia ini sudah menyiapkan diri dengan mitra-mitra yang terkait termasuk Cina. Kurang lebih seperti itu saya melihatnya. Yang ketiga, dalam hubungan geopolitik yang lebih besar ya, kita melihat posisi Indonesia ya dalam konteks ASEAN, dalam konteks PBB, dan juga dalam konteks sebagai non-blok dan juga memiliki politik bebas aktif. Nah, di sini perjanjian tersebut, walaupun netizen bilang wah ini kontroversial ya, karena disputed areas ini apakah yang dimaksud ini LCS gitu ya. Kalau bagi saya melihat disputed areas ini ketika nanti dikembangkan dan fokusnya hanya untuk ekonomi, itu tidak akan kemudian mengurangi diplomatik kedua negara, dan kedua negara ini dengan kekuatan masing-masing, katakanlah dalam konteks pertahanan Indonesia ingin bekerja sama dengan Cina, dan Cina dalam konteks perdagangan ingin bekerja sama dengan ASEAN, katakanlah gitu ya. Indonesia menjadi jembatan pertama gitu ya dari negara-negara di ASEAN. Cina akan mempercayakan jembatan pertamanya dengan Indonesia untuk masuk kepada ASEAN, dan artinya di sini Indonesia dianggap sebagai negara yang penting ya, negara yang leader dan juga sangat dihargai. Kemudian juga ketika Cina ingin bekerja sama dalam konteks yang lebih luas Asia Pasifik, pasti Indonesia akan diundang di dalamnya, karena biar bagaimana 9 Days Line ini sangat berpengaruh bagi Cina dalam konteks marketing, dalam konteks ada sumber daya alam dan juga pertahanan maritim. Nah, inilah di sini saya sangat mengapresiasi ya. Mungkin saya tidak terlalu setuju dengan netizen yang mungkin mengkritik ya bahwa ini sangat berbahaya atau mungkin melelang negara. Nah, itu bahasa-bahasa yang menurut saya tidak pas, karena justru Bapak Presiden Prabowo seorang yang nasionalis memanfaatkan daerah itu yang dianggap berkonflik untuk kepentingan yang lebih besar gitu ya, untuk kepentingan ekonomi dan kerjasama yang lebih berkelanjutan. Nah, inilah makanya kenapa mungkin saya kembali ke 3 poin utama tadi. Yang pertama dalam hal toponimi ya, penamaan,
ada baiknya ketika kita membahas si daerah itu, ya Laut Cina Selatan, kita formalkan saja, kita masukkan ke dalam undang-undang, ya ini Laut Natuna Utara, artinya dalam hal regulasi, kebijakan, anggaran, dan juga nanti penandatanganan MOU terkait disputed areas tadi, ya. Kalau kita asumsikan memang betul itu LCS, ya kita sebutnya mulai sekarang Laut Natuna Utara, ya harus berani begitu, ya. Kemudian yang kedua, dalam konteks politik, ya Presiden Prabowo sejalan dengan Presiden Joko Widodo, artinya tidak kemudian kontra dan mengakui ya Nandes Land itu tidak akan terjadi, karena Indonesia posisinya tetap sama seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiyono, bahwa Indonesia tidak mengakui Nandes Land Cina, tapi kita memiliki agenda yang lebih besar, ya terutama dalam bidang ekonomi, kerjasama politik dan pertahanan, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian poin utama saya yang ketiga adalah kembali ke jati diri kita, ya jati diri bagaimana kita membawa diri dalam konteks internasional, ya hubungan internasional. Indonesia sudah berhasil ya menjadi mediator di berbagai konflik. Konflik katakanlah dari tahun 80 itu Afghanistan, kemudian Myanmar ya, Rohingya, kemudian yang ketiga kita ingin menjadi mediator di konflik Palestina ya di Gaza. Nah, kalau Indonesia kemudian mampu ya membranding atau melakukan nation branding dalam hal konflik-konflik internasional, mampu kemudian menjadi mediator dan pembawa damai, ya saya yakin di disputed areas ini ya itu dikatakan disputed atau dikatakan itu ada semacam tension ya, walaupun ada beberapa data katanya ada kapal Cina atau ada orang-orang Cina menyelundup ngambil ikan sembarangan gitu ya, itu memang ada datanya. Namun dalam konteks ini Indonesia akhirnya mampu menggerakkan atau mengoptimalkan kekuatan pertahanan yang ada ya, dalam konteks bukan untuk berperang tapi untuk menjaga kedaulatan NKRI. Nah itu saya pikir Presiden Prabowo mampu ya bisa kemudian mengubah tadi status ini yang dikatakan disputed, ya kita mau sampai kapan disputed, artinya kan status ini tidak sah juga, dan kemudian dua belah pihak punya klaim yang sama ya tadi saya bilang bagi Cina itu Nandes Land, bagi kita itu kan itu Laut Natuna Utara ya, zona ekonomi eksklusif. Nah kalau seandainya kita bayangkan ya sudah perjanjian ini tidak ada, artinya tidak ada sama sekali, kita sama-sama punya persepsi ya, sama-sama punya persepsi tentang si daerah tersebut. Saya pikir mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan kita kemudian menganggap ya sudah daerah itu daerah konflik, kita akan terus semacam ada rasa curiga ya dengan Cina. Setiap kali ada kapal Cina datang atau tentara Cina atau orang sipil Cina berada di lautan ya kita langsung kemudian waspada ya. Nah hal itu perjanjian ini menurut saya akan justru mengurangi tensi itu gitu. Justru ya sudah, karena kita sudah ada kerjasama yang jelas dalam konteks yang lebih baik, itu artinya bukan lagi ancaman pertahanan ya. Jadi inilah menurut saya ini kehebatan Pak Prabowo ya, mengubah yang tadi ancaman pertahanan menjadi potensial ekonomi bagi kedua belah pihak. Nah mengenai hitung-hitungan ekonomi ya, bagaimanakah seberapa besar benefit Indonesia, katakanlah seperti itu, mungkin ahli ekonomi bisa lebih menjawab. Tapi yang saya tahu ada kurang lebih sumber daya alam itu ada hidrogen, kemudian ada kekuatan maritim, ada beberapa ikan-ikan yang bisa dimanfaatkan, kurang lebih itu menjadi kayak pusatnya beberapa jenis ikan di sana. Nah ini tiga hal ini menurut saya sudah cukup ya dalam konteks fisheries ya, dalam konteks pertahanan, dalam konteks marketing atau ekonomi sudah sangat cukup gitu untuk menjadi landasan kerjasama yang lebih baik antara Indonesia dengan Cina. Nah kembali mungkin ke sedikit filosofi daripada cara pandang kita memandang kewilayahan ya, ini juga suatu hal yang cukup saya kritik ya sejak kurang lebih 5 tahun terakhir. Dalam konteks saya mengkritiknya bukan hanya kita melihat adanya konflik ketika negara lain menamakan itu konflik ya, jadi seperti Cina itu ketika mereka mengumumkan di tahun 70-an kan Nandes Land gitu ya, terus kemudian kita wah ini ada apa nih, kenapa zona ekonomi eksklusif kita diklaim berbeda. Namun juga saya mengkritik ya hati-hati, tidak hanya potensial konflik wilayah kita, tidak hanya di seputar Nandes Land tadi, tapi juga di wilayah lain ya, terutama di wilayah-wilayah yang kemudian ingin
ada sebagian yang kemudian mengklaim ya, mungkin mengklaim ya sudah kita tidak ingin bergabung di Indonesia kembali, misalkan seperti itu ya, itu pernah terjadi dalam sejarah kita. Nah, inilah pentingnya menurut saya dalam konteks anak-anak muda ya, Gen Z, Gen Alpha, jangan malas gitu untuk lebih membaca, jangan hanya membaca di apa istilahnya Instagram ya, sosial media, tapi bisa kemudian dikaji kembali di literatur review, kemudian diskusi dengan pakarnya, dan kemudian melakukan semacam seminar kecil ya, diskusi kecil untuk memahami gitu bagaimana sih identitas kewilayahan kita. Karena jangan sampai kita baru tahu oh itu milik kita ketika ada orang lain itu menamakannya berbeda dengan sudut pandang kita. Ya katakanlah dulu kan penamaan Papua kan dulu Irian, ya kan, Irian. Kemudian diubah oleh Presiden Gus Dur akhirnya menjadi Papua. Kenapa? Karena konteks Papua ini ya memang jati diri kita gitu ya, Papua. Bahwa Papua ini dulu dibiak kan melawan Jepang ya, dan sangat pro dengan NKRI. Nah, akhirnya dinamakan Papua. Kemudian di daerah yang tadi saya bilang Nendes Line ya, jangan sampai ya. Jadi di kedepannya untuk konflik-konflik kewilayahan, perbatasan, termasuk di dalamnya maritim, kita harus tahu kita ini Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini dari lintang berapa sih gitu ya, kalau secara kita buka peta ya, dari lintang berapa. Kemudian juga dalam konteks keudaraan ya, kita sampai sekarang kan masih di bawah kontrolnya flat airnya Singapura ya, walaupun ya oke, sempat pada waktu itu sempat ada pembicaraan kita mau ambil alih, tapi kan tidak total ya, tetap kita masih di bawah Singapura. Nah, ini secara pertahanan udara ke atas itu kita katakanlah berapa bar ya, apakah sampai gravitasi yang mana. Nah, ini adalah identitas kita. Inilah kalau dalam bahasa wawasan kebangsaan wilayah kita ya, wilayah NKRI yang harus dipertahankan. Nah, itu pesan saya bagi generasi muda ya, tetap harus kritis, tetap harus tahu jati diri kita, wilayah kita mana, jangan sampai kaget gitu ketika ada orang lain mengklaim berbeda atau justru malah tiba-tiba menyerang ya dengan alasan kita sudah kecolongan Pulau Sepadan ya, Pulau Lilitan, ada gerakan-gerakan seperti Aceh Merdeka, terus kemudian ada sekarang masih ada Papua ya, gerakan Papua Merdeka. Kita ada klaim-klaim dari luar itu ya, seperti Nine Days Land Laut Cina Selatan itu gitu ya. Kita mulailah ngomongnya itu bukan LCS tapi Laut Natuna Utara. Nah, mungkin 3 hal itu untuk merangkum kegelisahan netizen ya tentang kenapa ini ya Pak Prabowo ini kok seberani itu membuat MOU yang disebut disputed areas. Nah, terima kasih, sehat selalu, salam Defender.